Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Kurniawan, kelas 2P Manajemen dengan NIM 202111643. Di sini saya akan membacakan hasil ujian akhir semester dalam matkul Bahasa Indonesia. Nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Adi plus kuasa, catur plus tunggal, dwi plus warna, ekstra plus kurikuler, kontra plus revolusi, purna plus wirawan, sabta plus krida, dan sub plus bagian. Dengan jawaban, bentuk kata yang digunakan adalah bentuk bahasa yang digabungkan dengan yang lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Bentuk kalimat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Yang salah, adi plus kuasa. Yang benar itu adi digabung dengan kuasa. Catur plus tunggal, dengan yang benar catur tunggal. Dwi plus warna, yang benar dwi warna. Ekstra plus kurikuler, yang benar ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi, dan yang benar kontra revolusi. Purna plus wirawan, yang benar purna wirawan. Sabta plus krida, yang benar sabta krida. Dan sub plus bagian, yang benar adalah sub bagian. Nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif dan berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif merupakan proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduktif, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif dalam kurung umum kurung tutup dikarenakan adanya perubahan anti sebuah kesuksesan kurung buka khusus kurung tutup, dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif dapat dibentuk generalisasi, analogi atau hubungan sebab akibat. Generalisasi ialah proses berpikir berdasarkan hasil pengamatan atau jumlah gejala dan fakta dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau bagian dari gejala serupa itu. Analogi merupakan cara menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah gejala khusus yang bersamaan. Hubungan sebab akibat ialah hubungan ketergantungan antara gejala-gejala yang mengikuti pola sebab akibat, akibat sebab, dan akibat. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, salsa, modern dance, dan lain sebagainya. Begitupun dengan musik, jenis musik umumnya mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap. Tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dari beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar
perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Nomor 3. Jelaskan dan berikan contohnya transkripsi dan transliterasi. 1. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi di dalam bentuk tulisan-penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat melestarikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. 2. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh, transliterasi huruf Arab atau ba dilambangkan dengan huruf Latin B, dibaca B, atau ta dilambangkan dengan huruf Latin T, dibaca T, atau ra dilambangkan dengan huruf Latin R, dibaca R. Nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikan jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1 penerimaan warga belajar. 1.2 pemilihan penyelenggara. 1.3 pemilihan ketua kerja usaha. 1.3.1 musyawarah. 1.3.2 ditunjuk. Dengan jawaban nomor bab ditulis dengan Romawi, misal angka 1, 2, 3. Nomor subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, 1.3. Nomor anak subbab ditulis dengan huruf A, B, C. Nomor anak subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3. Nomor anak subbab kedua ditulis dengan huruf A, B, C. Nomor anak subbab ketiga ditulis dengan angka 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung. Nomor anak subbab keempat ditulis dengan huruf A kurung, B kurung, C kurung. Nomor anak subbab kelima ditulis dengan angka 1 tutup kurung, 2 tutup kurung, 3 tutup kurung. Nomor anak subbab keenam ditulis dengan huruf A tutup kurung, B buka tutup kurung, dan C buka tutup kurung. Perbaikan penomoran. A. Program usaha dalam kurung bab 1. Tahap persiapan program dalam kurung subbab, dan 1.2 penerimaan warga belajar dalam kurung anak subbab. 1.2 pemilihan penyelenggara. 1.3 pemilihan ketua kerja usaha. 1.31 musyawarah dalam kurung anak subbab pertama, dan 1.32 ditunjuk. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, setiap gelar ditulis dengan titik sebagai antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang, antara nama orang dan gelar yang disandangnya. Dan apabila di belakang nama terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar menggunakan tanda koma. Perbaikan 1. Bayu Maharani SS sama dengan Bayu Maharani, S titik S, dan 2 R.M titik Pratama, MM sama dengan R.M titik Pratama, M titik M. Dan 3 Dr. Irfa-Turrahman SPD MPD sama dengan Dr. titik Irfa-Turrahman
titik S, PD titik M, PD. Dan nomor 4 Dr. Andes Muhammad Kanjunuddin MPD sama dengan Dr. titik Drs titik Muhammad Kanjunuddin, M titik PD. Nomor 5 Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha sama dengan Dr. titik Ahmad Ulin Nuha, M titik PD. Nomor 6 jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung, dan berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis atau tanda petik. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian dihilangkan. Biasa digunakan untuk A. Penulisan kalimat yang berputus-putus. Titik-titik dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada yang hilang. Contoh, titik-titik, kamu ternyata seperti itu di belakang saya. B. Menunjukkan ada bagian naskah yang dihilangkan. Contoh, hal yang dipatut dihindari, titik-titik, serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Tanda siku. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan suatu kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan. Tanda siku A dan kurung tutup tanda siku N, masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan suatu hal. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki kurung buka bus kurung tutup Transjakarta. Sepak bola kenamaan itu berasal dari kurung buka kota kurung tutup Surabaya. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan atau persatu disertai contohnya. Proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa, dan sejumlah fakta atau gejala khusus diamati, ditarik kesimpulan umum tentang sebagian seluruh gejala yang diamati itu. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta. Contoh-contoh dan statistik dan sebagainya merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut. Contoh, murid laki-laki pergi ke sekolah yang memakai seragam. Murid pergi ke sekolah memakai seragam. Generalisasi dengan semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam. B. Analogi. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengundang persamaan. Contoh, sahabat sejati bagikan bintang di langit. Mungkin dari bumi kita dapat melihat bintangnya hanya di malam hari, sebabnya bintang tak selalu terlihat. Namun lain, jika kita melihatnya di luar angkasa, bintang ada di mana-mana dan bersinar terang. C. Sebab akibat atau kausalitas. Proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal ada 3 jenis, yakni 1. Sebab akibat kurung sebab akibat berpola A menyebabkan B. 2. Sebab akibat, yaitu sebab akibat ini berpola berakibat dari B. Sebab akibat 1 akibat 2, yaitu suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga menimbulkan beberapa akibat. Contoh, Dina suka membantu sesama tanpa pamrih.
Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, juga memiliki tutur kata yang lemah lembut. 08. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran dedukasi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Premis yang ada silogisme adalah premis khusus atau premis umum. Sedangkan kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan yang masih berhubungan dengan premis-premis yang ada. Berikut inilah adalah contoh kalimat silogisme, yaitu jika musim kemarau, sungai akan mengering. Jika ini sungai mengering, jadi ini musim kemarau. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata perhubungan antara kata, antar frasa, dan antar kalimat. Konjungsi juga dikenal dengan sebutan kata sambung. 1. Konjungsi aditif. Konjungsi ini berfungsi untuk menggabungkan dua kata frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contoh, kakak memangkas rumput dan menyiram tanaman. 2. Konjungsi pertentangan. Konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan pertentangan kedua belah dua balan tersebut. Misalnya, tetapi melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh, Kaisa memiliki kemampuan bahasa Inggris, tapi ia tidak mahir dalam berhitung. Konjungsi disjungtif. Konjungsi disjungtif berfungsi menghubungkan dua unsur yang sederajat dan memilih salah satu dari suatu hal atau lebih, misalnya atau maupun entah. Contoh, saat telat ke sekolah, Via bingung untuk sarapan lebih dulu atau langsung berangkat ke sekolah. 4. Konjungsi waktu. Konjungsi ini berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa, baik yang sederajat atau tidak sederajat. Contoh, Arfi masih di kantin ketika bel sudah berbunyi. 5. Konjungsi final. Konjungsi final berfungsi menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Contoh, kita harus mencuci tangan sebelum makan agar tidak ada kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan setiap wacana tersebut serta berikan contohnya. 1. Wacana narasi. Bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Berikut ciri-ciri wacana narasi. 1. Berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tersebut tertentu. Teks yang ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Dan 4. Ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Contoh wacana narasi. Pada tanggal 18 Juni, aku berangkat bertamasya ke Pulau Bali bersama sekolah. Aku harus bangun pagi karena jam 6 harus tiba di sekolah. Jam 5.45 aku tiba di sekolah. Tampak di depan sekolah bus-bus berjejeran. Aku langsung masuk bus. Kami tiba di Pulau Bali pukul 1 siang setelah menaiki kapal feri. Lalu kami check-in di hotel untuk beristirahat sejenak. Sedangkan itu kami keluar dari hotel untuk berkeliling di sana. Keesokan harinya kami pergi ke Tampak Siring atau melihat pura. Kami juga menuju ke Gua Gajah, kemudian dilanjut ke pusat oleh-oleh dan langsung pulang ke daerah kami. 2. Wacana deskripsi.
adalah salah satu jenis karya yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan cium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Contoh, Monumen Jogja Kembali. Salah satu museum sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia berada di Yogyakarta adalah Museum Jogja Kembali. Jika dilihat dari luar, museum ini berbentuk kerucut. Museum Jogja Kembali terdiri dari 3 lantai lengkap dengan ruang perpustakaan dan ruang serbaguna. Ketika Anda memasuki museum ini maka Anda akan menemukan pada warna pintu tulisan sejumlah 422 nama pahlawan yang gugur di sekitar Wakresh 3 atau Rish. Di lantai pertama terdapat 4 museum yang menyimpan benda bersejarah, misalnya senjata, telepon, mesin ketik. Batal 2 terdapat ke lantai 2 terdapat ruang diorama yang mengisahkan perjuangan rakyat Indonesia. Di bagian luar lantai 2 terdapat relief dengan jumlah sekitar 40 relief. Di lantai 3 terdapat pahatan dan ruang ini khusus digunakan untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang gugur. Di tengah ruang lantai 3 terdapat tiang bendera dengan bendera merah putih yang berkibar. 3. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah salah satu dari jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Karangan eksposisi atau dapat disebut teks eksposisi memiliki tujuan memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu guna menambah wawasan pembaca. Ciri-ciri: memakai bahasa baku, menyampaikan teks lugas berisi informasi tentang pengetahuan, tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat, bersifat objektif dan netral, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Contoh, pohon anggur. Di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan bentuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan itu dengan udara secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah ramuan tersebut dan setelah dingin, baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah, kulit wajah kita akan terlihat bersih dan berseri-seri. 4. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Ciri-ciri: 1. Berisi argumen sebagai upaya pembuktian suatu pendapat atau sikap. 2. Bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti apa yang dikemukakan penulis. 3. Menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Dan contoh, Taman Nasional Komodo saat ini tengah terancam karena adanya rencana pembangunan Taman Nasional Premium di Pulau Komodo. Rencana tersebut mengancam berbagai aspek dari ekonomi dan pariwisata, konservasi, sampai dengan tata ruang hidup masyarakatnya. Lembaga konservasi di Indonesia pun melayangkan protes dan belum lama ini direspon oleh UNESCO. Tanggapan tersebut diberikan UNESCO pada sidang Komite Warisan Dunia ke-44 berlokasi di Cina. Menilik beberapa tahun terakhir, Taman Nasional Komodo terus-menerus dalam keadaan terancam karena modal pembangunannya yang berdampak buruk untuk konservasi. Tidak hanya itu, jumlah kasus penyelundupan komodo dan daging rusa serta pencurian terumbu karang turut memperburuk keadaan ekosistem di daerah tersebut. Dan wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalkan iklan, rayuan. Ciri-ciri: harus ada fakta dan data secukupnya, bertolak pada pendirian bahwa pikiran manusia dapat berubah, harus menimbulkan kepercayaan pembaca atau pendengarnya. Contoh, sampah sudah berserakan di mana-mana,
Bahkan kini sampah-sampah tersebut telah menggunung dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Banyak orang yang tidak memperdulikan sampah tersebut, padahal sampah dapat menjadi sarangnya berbagai macam penyakit berbahaya karena sampah adalah tempat ideal bagi bakteri dan virus berkembang. Akibatnya, manusia akan terkena dampaknya, yaitu terjangkit penyakit yang berasal dari bakteri dan virus yang menyebar melalui udara atau bersentuhan secara langsung. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan sampah-sampah tersebut agar lingkungan kita menjadi bersih dan terbebas dari sampah hingga kita tidak terjangkit penyakit. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.